Mana bang? Video barunya mana? Ini video baru. Bukan konten yang kayak gini. Sabar, video yang seperti biasa lagi ditulis skripnya. Oke. Tidakkah kalian tahu bahwa saya mau punya video baru di Instagram saya? Seperti yang ini. Launch attack! Dan yang ini. Nama saya Marcel Tatigo. Saya adalah pemuda yang biasa-biasa saja yang gemar membuat konten di media sosial. Suatu hari video postinganku viral dan mendapatkan views dan likes yang banyak. Aku seperti mendapatkan energi dari sana. Semakin ku posting, followersku semakin meningkat. Penghasilanku pun bertambah. Dan aku merasa tak tertandingi. Udah lapor pajak belum? Udah punya NPWP belum? Belum. Kalau sudah punya nanti penghasilan saya dipotong dong. Justru kalau kamu tidak punya NPWP, penghasilanmu di endorse dipotongnya jadi lebih besar. Tapi ini kan lagi pandemi bang, takut saya keluar rumah. Sekarang kan sudah bisa online lewat pajak.go.id. Bisa bikin NPWP dan lapor pajak dengan mudah. Oh. Gimana? Terkonsep nggak tadi? Mantap kan? Jadi video yang kedua itu terinspirasi dari pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu saya kayak tempat duduk 1 juta subscribers di mana? Di sini. Ya. 1 juta subscribers, bro. Wah, kebetulan, Bang. Saya mau kasih sponsor nih. Tapi Bapak udah punya NPWP kan? Tapi kalau sekarang tempat duduk yang taat pajak di mana? Di sini. Oke. Taat pajak, bro. Punya NPWP, bro. Jadi di tahun ini ada juga video saya, bukan video saya sih, saya muncul di video mereka kolaborasi dengan YouTuber legendaris Indonesia, YouTuber kakak beradik. Dengan Epic Kite Battle 2. Sengaja saya tidak menyebutkan nama biar kalian penasaran nonton sampai habis ya. Padahal udah ketahuan sih. Jadi di video ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya waktu kolaborasi dengan 2 YouTuber kakak beradik ini. Dimana saya yang loyo, lesu, dan pasif ini bertemu dengan orang-orang yang aktif, optimis, dan berapi-api lah pokoknya. Seperti biasa saya akan mencapaikan diri saya dengan membuat adegan-adegannya. Kita coba dulu adegannya. Brian bermain gitar. Brian bermain gitar sambil squat. Brian bermain gitar sambil squat, terus salto belakang, terus sinar gitarnya putus, terus kena matanya. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu saya dihubungi oleh seorang YouTuber yang mana adalah si adiknya melalui teks WhatsApp untuk diajak kolaborasi. Lagi nyaman-nyamannya chatting, tiba-tiba dia kirim teks, "Boleh gua telepon?" Nggak tahu kenapa ya, saya agak sulit berbicara melalui telepon. Mungkin karena saya bukan orang yang spontan ya. Suara sepi dan canggung waktu telepon yang tercipta ketika saya lagi mikir mau ngomong apa itu yang bikin saya resah, bro. Jadi sebelum itu saya latihan berbicara di telepon dulu. Halo.
Besok harinya akhirnya saya balas. Telepon aja bro. Saya pun ditelepon dan saya angkat teleponnya. Kabar kamu hari ini? Halo, bagaimana kabar kamu hari ini? Saya pun dipesankan tiket ke Jakarta. Dan sehari sebelum penerbangan, ini serius ya. Sehari sebelum penerbangan, dalam mimpi saya itu diisi kedua wajah si kakak beradik ini. Di setiap sudut mimpi saya selalu ada mereka yang menghantui gitu. Tapi saya yakin kolaborasi kali ini akan berjalan dengan lancar karena saya percaya kayak sudah berpengalaman bos. Udah pernah kolaborasi nih 2 kali selama 2014. Jadi saya yang tinggal di Manado ini harus ke Jakarta, harus meninggalkan kamarku, tidak bisa lagi tidur 20 jam sehari. Udah kayak kucing emang. Sampai di Jakarta dijemput dengan mobil Alphard dong. Pun walau pertama naik Alphard saya kayak stay cool aja kayak oh Alphard. Agak lama sedikit kan di luar mobil kan biar orang lihat naik Alphard nih bro. Wah, udah rame masuk. Tarik pak. Sampai di rumahnya saya ketemu YouTuber yang si adiknya. Saya diselamat datangkan dengan ramah. Saya masuk dengan langkah kaki dan ayunan tangan yang tidak sinkron. Saya diperkenalkan seluruh ruangan yang ada di dalam rumahnya, di mana tempat saya harus tidur dan lain-lain. Lihat dia kayak seperti nonton YouTube dia bro. Pengen saya pencet like. Dan dia bilang, anggap saja rumah sendiri Brian. Artinya saya bisa tidur 20 jam sehari dong. Pun kita pun duduk berbincang-bincang untuk saling mengenal satu sama lain. Dan timbul pertanyaan berat dari dia. Apa pendapatmu tentang cara kerja algoritma di media sosial Brian? Anggota tim kreatifnya mulai bermunculan satu persatu. Saya di sana makin canggung. Saya harus duduk di mana ini? Jangan-jangan ini tempat duduk mereka. Jangan-jangan ini mereka. Di sini. Si YouTuber ini pun mulai bernyanyi sendiri dengan agresif. Saya memperhatikannya dengan mencoba senyum. Senyum menikmati. Saya diajak nonton bareng filmnya di Netflix. Kapan lagi bro nonton film sama aktornya? Lagi seru-serunya nonton filmnya kan, tertawa terpingkal-pingkal. Di stop filmnya. Katanya udahan dulu. Pada saat itu juga saya pulang ke Manado. Enggak. Saya memutuskan untuk tidur 20 jam. Waktu itu masih siang ya saya tidurnya. Bangun-bangun udah gelap, terdengar keramaian di lantai bawah. By the way, kamarnya ada di lantai atas ya. Saya dengar suara kayak lagi orasi di bawah. Ramai sekali. Saya perlahan turun tangga tanpa suara agar tidak dinotis. Baru satu langkah kecil sekali, tatapan mereka sudah ke saya semua. Dengan tatapan mereka ke saya, tiba-tiba saya lupa cara berjalan bro. Di sana udah ada YouTuber yang si kakaknya, ada Ferry Irwandi, Sarah dan Osi, dan para tim kreatifnya lengkap. Mereka ternyata lagi brainstorming untuk video yang akan dibuat. Mencoba diri untuk santai, duduk dalam kerumunan mereka. Masing-masing dari mereka memberikan ide-ide yang brilian saat brainstorming. Si Ferry kasih ide. Dua YouTuber kakak beradik kasih ide. Sarah dan Osi. Saya. Tapi mungkin karena masih hari pertama ya, saya masih nervous ya untuk berbicara. Saya yakin pasti besok akan lebih baik. Hari semakin larut, semua sudah pulang. YouTuber yang adiknya udah tidur, YouTuber yang kakaknya udah kembali ke apartemennya. Saya masih nonton di situ sendirian. Tiba-tiba dari luar pintu rumah masuk seseorang ke arah saya dengan agresif. Wah, video layangan kamu bro. Wah, epic itu bro. Itu jenius bro. Saya kaget. Rich Brian dong. Aku juga suka karya-karya lagu kamu bro. Rambutnya agak lain sih waktu itu, agak jadul. Terus dia jawab, saya Axel bro, editor YouTuber kakak beradik ini. Oh, dan kita pun tidur bareng. Jadi si editornya ternyata nginap di situ juga di
kamar tidur yang tingkat gitu. Saya tidur di atas, dia tidur di bawah. Jadi kan biasanya kita kalau bertemu dengan orang yang baru dikenal, kita suka tahan kentut kan. Nah, saya seharian bertemu dengan orang yang baru dikenal. Tahan kentutnya juga seharian, bro. Kesempatan emas buat kentut itu adalah saat di kamar sendirian. Udah seharian, bro, saya tahan untuk nanti ku bombardir di kamar. Tapi ternyata saya tidur tidak sendirian, bro. Jadi karena ada dia, gumpalan gas yang mengamuk di dalam perutku itu saya keluarkan perlahan tanpa ada getaran sama sekali. Udah kayak Nah, saya selalu berusaha untuk tidak jaga image ya waktu bertemu dengan seseorang yang baru dikenal. Tapi sistem dalam tubuh saya seperti kayak mengaktifkan secara otomatis mode jaga image itu. Saya pengen kalian tahu kalau saya bermoral, bro. Saya jadi ingat si Ferry Irwandi pernah juga menginap di situ dengan saya sekamar, tapi dia kentut. Izin dulu, bro. Bren, saya kentut dulu ya. Kenapa saya tidak pakai teknik itu ya dari awal? Bincang-bincang sama beliau itu si Ferry tidak pernah berakhir, bro. Semua topik dilahap. Mau gaming, musik, sosial, olahraga, film. Sampai saya cari topik yang dia tidak tahu. Dia tahu, bro. Saya tanya, siapa kamu? Aku adalah jin. Enggak. Dia hanya warga sipil. Hari kedua saya bangun pagi, saya dengar ada teriakan-teriakan di lantai bawah. Saya turun dengan masih meraba-raba keadaan. Keadaan itu memaksaku menyaksikan dua pemuda telanjang dada yang sedang berolahraga dengan desahan agresif. Yang ternyata adalah si YouTuber dan editornya. Oke, saya pura-pura tidak melihat dan lewat dan berkata, anggap saya tidak ada ya. Malah Bren, rekamin kita dong. Saya rekamin mereka sedang berolahraga. Hari-hari berikutnya saya mulai beradaptasi. Saya yang lesu dan pasif ini mulai terbiasa dengan menyaksikan si YouTuber yang adiknya dan si editor ini bergerak aktif dan cepat setiap hari. Dan saya mulai berbincang dengan mereka. Namun kadang saya mencoba untuk menyusul cara ngobrolnya mereka karena mereka ngobrolnya terlalu cepat untuk saya. Dan saya sudah mulai bisa kentut bebas di mana-mana. Sampailah saat sesi brainstorming berikutnya, penulisan skrip bagian saya. Hari itu YouTuber yang kakaknya datang, si adiknya juga ada, timnya lengkap. Mereka mulai menghantam keyboard dengan beberapa ide mereka, dan saya pun diminta untuk memberikan ide. Dalam hati saya bisa. Saya pernah menulis skrip juga. Saya pun hari itu juga memberanikan diri dan berdiri dari kursi untuk menumpahkan dan menyumbang ide-ide saya ke dalam skrip. Saya mempraktekkan semua teori-teori penulisan yang saya pelajari semalaman di internet. Saya memakai teknik penulisan dengan filter hiperbola, wordplay, misplaced focus, sarkastik, meta humor. YouTuber kakak beradik ini berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada saya. Tanpa saya sadari, ternyata hari itu saya diawasi oleh orang yang bekerja di bagian perfilman. Saya pun dihubungi oleh salah satu produser film terbesar di Indonesia dan ditawarkan menulis dan menyutradarai sebuah film apapun yang saya suka. Kejadian hari itu membuat saya tidak percaya. Karena memang bukan itu yang terjadi. Tingkat kepercayaan diri saya sangat rendah. Speech skill saya -1 kalau di game Skyrim atau di game yang Fallout. Yang terjadi adalah saya terdiam kaku. Saya selalu berusaha menghindari setiap tatapan dari YouTuber si kakak ini, karena tatapannya mengingatkan saya sama dosen saya waktu mau kasih pertanyaan. Lirikan matanya itu udah kayak lampu sorot menara di penjara. Jadi jawaban saya hanyalah, wah, udah bagus tuh bang. Proses penulisan skrip pun selesai, kita reading dan lain-lain, semua lancar. Hari-hari berikutnya saya sudah lebih terbiasa. Proses syuting pun selesai. Ada Moke yang sangat membantu. Moke. Mereka kalau bikin video YouTube aja udah kayak bikin film, bro. Semua lengkap. Sampai suatu saat saya dan editornya membuat sebuah lagu, sebuah mahakarya yang kita ciptakan. Ini dia.
Jadi saya mau cerita sedikit tentang terjadinya lagu Masterpiece ini. Jadi tengah malam hanya saya dan dia di rumah itu. Axel si editor ada di ruang editing. Dan si editornya tiba-tiba datang dan saya diajak masuk ke dalam ruang editingnya. Bro, sini bro, katanya. Saya masuk. Duduk bro. Saya juga duduk. Lampunya dimatiin bro. Dalam hati saya, wah anjir, psikopat nih editor ini. Mau diapain saya nih? Terus tutup mata bro. Dia tiba-tiba putar lagu sinematik. Dia juga tutup mata. Dan ternyata saya diajak menghayati lagu sinematik bro. Kita berdua pun terhanyut dalam lagu sinematik itu. Dengan terinspirasi penuh, saya keluar dari ruang editing. Saya langsung menuju ke instrumen keyboard punya si YouTuber ini. Sambil saya bilang, saya juga bisa bikin musik kayak gitu. Dan si editor ini, si Axel, pun menghayatinya. Setelah 1 minggu di sana, akhirnya saya kembali ke Manado. Itu dia ceritanya. Kayaknya udah jelas ya siapa YouTuber legenda kakak beradik ini. Ya, mereka adalah... Itu dia. Mereka kalau buat konten itu ya, totalitas bro. Mereka memang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki konten-konten yang beredar di Indonesia dengan cara mereka sendiri, dan saya respect itu. Kalau pengen lihat video hasil kolaborasi saya dengan mereka, ada di link di deskripsi di bawah ya. Konten saya yang seperti biasa, sedang saya tulis skripnya. Tunggu aja tanggal mainnya. Itu aja. Thanks.